Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Ini Gus, sebagian besar manusia itu selalu berdoa untuk minta yang enak-enak. Sedangkan perkara yang enak itu biasanya melalaikan kita menghadap pada Allah. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak berdoa, itu katanya sombong. Itu gimana Gus? Solusinya itu ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda tidak berdoa pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Anda dihukumi orang yang sombong. Kaya gak butuh hai nang aku cari Allah. Tapi sudah menjadi ketetapan secara naluri Anda tatkala Anda sudah masuk man arafa nafsah faqad arafa rabbah, jenengan malu kalau minta malu sekali, malu, apalagi yang diminta itu hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia, malu. Terus cairnya bagaimana ini? Oke. Mungkin dibuka dalam surat apa itu saya lupa, cari sendiri. Ud'uni itu secara umum diartikan jalu osiro kabeh. Kalau boleh saya berpendapat Pak ya, boleh berpendapat. Bagi saya pribadi, ud'uni itu saya artikan kembali, menemui. Padha nemu ana sira kabeh ni ing ingsun. Padha mara sira kabeh ni ing ingsun Allah. Tapi bukan berarti saya tidak sepakat dengan arti jalu sira ing enggak, udah benar. Mengapa saya memakai pengertian ud'uni itu adalah moro, apa sih bahasa? Mendatangi Allah, karena Allah yang punya, sebab sah dan tidaknya satu barang yang kita minta, terlebih dahulu kita harus nyuwun izin terhadap yang memiliki. Otomatis sebelum hal itu kita dapatkan, yang kita minta kita dapatkan, terlebih dulu kita harus ketemu yang memiliki, diizini atau enggak. Jikalau kau itu ada istifham Pak ya, sebelum astajib itu ada syarat, kalimat syarat. Apa kalimat syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintamu terhadap aku, berarti harus makrifat loh Pak ini, harus ketemu Allah dulu. Maka astajib, mesti tak sembatani, tak gemehno. Yang menjadi persoalan kita selama ini kan tidak diajarkan bagaimana caranya kita menemui Allah. Itu persoalannya. Nyun sewu Pak, jenengan itu punya barang, saya pingin barang itu. Pertanyaan saya, barang itu tak dapat no dulu, opo saya menemui sampean untuk minta izin? Harusnya menemui dulu, mestinya lihat. Kita nggak boleh ruhania itu menghadap makhluk
yang berupa, mohon maaf ya, yang kita minta, sebab itu makhluk. Yang kita minta itu makhluk. Lah, makhluk itu ada yang menguasai. Siapa? Allah. Lah, kita harus ketemu dulu pada Allah, berarti kita harus makrifat dulu. Jalannya kita ke makrifat berarti kita harus masuk di dalam wilayah hakikat. Tidak hanya syariat thariqah tok, tapi hakikat. Dengan begitu akan bisa sampai ke makrifat. Oke Bapak, kita syariat punya sepeda, kita thariqah punya jalan, tapi kita nggak ada hakikat tujuan. Tak takokin jenengan, Pak ajeng enten pundi nggo sepeda niki mboten enten hakikate lho ya. Nggak ada tujuan. Ngetokno sepeda. Nang ndi Pak? Embo, pokoknya aku ngetokno sepeda. Nggak ada tujuan. Ikilah kalau boleh saya katakan orang bingung. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya cuman memberikan satu pembukaan ilmu ben paham. Jangan sampai ada yang tersinggung loh ya. Sehingga ketika seseorang itu tidak ada hakikatnya yang benar, diajarkan tentang hakikat tujuan yang benar, saya sholat. Syariat endi syariat? Syariat saya adalah ilmu yang memahami tentang sholat itu. Kalau berdiri kita baca apa, rukuk baca apa, sudah ditentukan. Thariqahnya mana, jalannya mana, sholat itu. Nama sholat itu thariqah. Hakikatnya sholat kau kemana? Katanya secara lisan menemui panggilan Allah dan bertemu Allah. Ternyata ketika saat ku jalankan, berhubung hakikat yang benar tujuan untuk bertemu Allah nggak ada, nggak dingelmoni, nggak kita terima. Akhirnya Allahu Akbar, ning kene gambare kilpat, sikil papat. Lah aku nyari blantik sapi Pak. Allahu Akbar, iya ya, mang sapi mang kekno 10 juta rek. Tak kekno 9 gak dienyang langsung ditebak. Mana kau? Adik itu aja di DP 7 juta tinggal 2 katanya besok. Kira-kira menit jam 9 dibayar tenan apa? Lah apa? Kok ketemu barang-barang genderuwo lho? Kok apa? Kalau boleh saya katakan karena saya itu nggak ada hakikatnya. Secara dohir sudah tahu kalau saya sholat tujuan saya menyembah dan bertemu Allah. Sampak ditegasno nang surat Al-An'am 79 lalu menjadi doa iftitah aman. Nah itu ya. Sebelum membaca Fatihah kan kita disunahkan untuk membaca inni wajjahtu wajhiya lewat kabira walhamdulillahi katsiran. Ngaten nggih. Mocone saged. Ning prakteke ora ngerti. Padahal itulah sing kanggo ngencep nih hakikatmu, menghadap dan bertemu Allah. Ya Allah, ini fakta. Berpuluh tahun kita seperti ini Pak. Berpuluh-puluh tahun memang kita nggak bisa. Ketemunya itu ketika saat jenengan iki sudah sampai pada pengajaran ihsan, yaitu hakikat, itulah baru terbuka hati sampean. Nek wis terbuka, maka secara otomatis jenengan kantun kita tinggal mengalir saja apa yang menjadi proses dari Allah itu. Satu sisi kita mengasah terus kunci daripada zikir untuk bertemu Allah. Apa mang pertanyaannya Pak? Lali aku. Hah? Ada yang mengajarkan doa. Oh iya. Berarti solusinya jenengan dandanono dhisik imanmu ben tutuk ihsan baru ndonga.
Ndonga secara dohir syariat silakan, gak tabrakan. Tapi hatimu madep menyang Allahnya, gak madep menyang makhluknya. Gak apa-apa kalau seperti ini. Berarti ketika berdoa, bertajalilah hatimu pada Allah. Walaupun secara syariat kamu minta nopo silakan. Tapi ruhaniyahmu itu harus menghadap bertemu Allah. Kalau sudah sampai di situ, astajib lakum. Al-Maidah ayat 29 kalau nggak salah 29 atau 27 saya lupa. Mana penghambaan yang diterima oleh Allah, doa yang diterima bagaimana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Penghambaan, pengorbanan, pendoaan yang diterima oleh Allah itu adalah minal muttaqin, yang bersumber dari hati yang bertakwa. Yang kumaksud bertakwa di sini secara hakikat, tidak hanya secara syariat. Artinya jenengan iki punya keinginan, Pak. Oke. Yang bersifatkan urusan dunia, oke. Silakan. Tapi ketika Anda berdoa, biar jenengan gak malu, bertajalilah. Ini akhirnya doa ini tidak menjadi permohonan, permintaan, tapi menjadi sifat jaiz Allah. Ikhtiar usaha sudah tidak dikatakan ikhtiar usaha, karena ikhtiar usaha statusnya manusia. Masa sih Allah kata ikhtiar? Tidak. Akan menjadi sifat jaiz, wenangnya Allah. Kalau jenengan iki rawuh dan bertemu Allah, dan bertemu itu dikatakan sebagai kekasihnya, nggak mungkin Allah akan tidak memberikan apa yang diminta. Sebab mohon maaf, kembali lagi, mengapa nanti akan malu? Apalagi yang diminta urusan dunia. Karena mohon maaf Pak, ngomong urusan dunia ya, nafas iki piro ukurane sedina suwengi. Wis ngeten mon. Aku punya pabrik Pak ning Ngoro. Nek tak rupiahno iku 6 miliar. Invest di sana. Umpama ngono lho ya. Umpama saya invest di sana. Nanam modal 6 miliar. Jenengan tak jaluk sedina sewengi iki ojo ambekan, gedene iku 2 jam tak ganti duit 6 miliar. Gelem? Mboten saged. Mboten saged. Enggak ono sing wani. Enggak ada yang mau. Belum lagi peredaran darah, jantung berdenyut, mata melihat, telinga mendengar, apapun. Coba iki ukuran. Dengan dasar itulah malu Pak, beliau-beliau itu mau minta ini, minta itu, malu. Dia sibuk bersyukur terus atas semua apa tiap detik Allah layani itu. Hakikati bersyukur dia adalah selalu hatinya itu menetapkan semua persoalan apapun datangnya dari Allah. Di situ itu Allah bilang, mau enggak kamu gak usah mbaan 2 jamnya tak kei 6 miliar. Gak ada wong gelem. Gak ada. Mbok nek wong frustasi duit 10.000 nang pasar tuku tampar, nek frustasi ya wis sembarang ning ngene iki. Mbok maneh nek wong frustasi wis ketutup belek. Sebab saya punya teman dulu itu ya, ketika saat saya masuk di dalam satu ruangan, wis katakan ruangan ya, ada anak stres mikir, padahal podo-podo mbek awak dhewe. Dia itu saking stres sih. Ketika Ramadan gini Pak ya, Ramadan. Biasanya traweh, tak jak traweh. Lah iku lho gak gelem traweh.
Lah apa awakmu gak traweh? Sirah kula ngelu Gus. Iku alasane. Ternyata apa? Dalam satu forum itu orang 5. Jadi yang 4 berangkat termasuk saya ke musola, dia sendiri di situ. Akhirnya apa? Gantung diri. Ngoten trosi. Ya wis. Bukan seperti itu yang maksud. Ya kan jenengan ngene iki lah. 6 miliar kuya ambaan. Enggak ada yang mau. Beliau itu yang sudah ke ihsan, sibuk dia itu bersyukur pada Allah. Apa yang dia tidak minta dikasih Allah. Enggak dia minta. Enggak diminta maksudnya secara bahasa lesan syariat enggak. Dengan sendiri ya dilayani Allah. Apalagi urusan-urusan selain itu. Itulah letaknya mengapa dia malu pada Allah, karena banyak di antara pemberian Allah, anugerah Allah yang tidak bisa diukur dengan ukuran duniawiyah. Ini yang selalu dia sibuk bersyukur di situ. Dengan posisi seperti itulah Pak, maka apa yang dia inginkan dia walaupun tidak muncul, selalu dituruti dening Gusti Allah. Kadek jaluk badan. Memang secara syariat betul Pak, nek gak minta nang Allah dikatakan orang sombong. Cuman secara hakikat beda lagi. Kita memandang dari kacamata mana. Kalau kacamata hakikat beliau-beliau yang sudah di situ malu Pak. Ya. Kalau secara syariat sih memang benar. Makanya iki kan bahasa amar toh. Ud'uni kata perintah. Jaluk osiro ni ingsun nek kuwi betul-betul njaluk nang aku yo astajib mongko tak sembadani. Begitu Pak. Nggih. Untuk mensinkronkan syariat dengan hakikat, caranya bagaimana? Tetap bahasa syariat apalagi di muka umum dijalui apa donga nanggone tahlilan nang apa lakukan, tapi hatimu tetap bertajalillah. Begitu Pak nggih. Nggih. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dawuh-dawuh wejangan dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan kita semua bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita melakukannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.